Saudara-saudari yang saya kasih di dalam Yesus Kristus, saya ucapkan selamat siang semua. Kita akan memulai untuk seminar kita pada siang hari ini. Kita akan menyanyikan satu nyanyian, yaitu nomor 144. Nyanyian 144, Firman Hidup. Nyanyian 144, Firman Hidup. Firman kali semesta, ajar firman hidup yang mengasuh makhluknya, ajar firman hidup. Bimbingannya tepat untuk orang sesat. Firman indah, firman ajar, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajar, firman yang beri hidup. Firman Putra mulia, ajar firman hidup, menyampaikan karunia, ajar firman hidup. Oleh darah kudus, dosamu ditebus. Firman indah, firman ajar, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajar, firman yang beri hidup. Beritakanlah Injilnya, ajar firman hidup yang beri damai sentosa, ajar firman hidup. Yesus itu Tuhan yang berharapkan. Firman indah, firman ajar, firman yang beri hidup. Firman indah, firman ajar, firman yang beri hidup. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, Allah pencipta langit dan alam semesta, kami adalah puncak ciptaan Engkau. Di siang hari ini kami sungguh bersyukur kami dapat berhimpun di tempat ini, dan kami menyerahkan untuk kegiatan seminar pada siang hari ini. Dari awal sampai akhir Tuhan pimpin, dan kami bersyukur
di mana Tuhan sudah memimpin hamba-Mu pemateri, yaitu preacher Joshua Yong dari Singapura dekat Parlimen BBC, boleh tiba tempat ini dan akan menyampaikan materi. Kiranya Tuhan menolong, dan setiap kami yang hadir pada sore hari ini, berikanlah kami lubuk jantung yang subur untuk menerima firman Tuhan. Dan kami juga menyerahkan untuk perjalanan rombongan dari Batam dan Medan yang akan juga kemari, ya Tuhan juga memimpin dan menolong. Dan kami menyerahkan juga untuk kegiatan kami pada sore hari ini, dari sesi ke sesi. Kiranya Tuhan menolong, dan setiap dan firman Tuhan, materi disampaikan, dan dapat menolong kami untuk mengerti dan membuka mata kami untuk melihat bahwa Tuhan itu baik, bahwa kami memiliki Alkitab adalah firman Tuhan yang sempurna. Dan kami menyerahkan semua yang terlibat dalam pelayanan pada hari ini ke dalam tangan Engkau menuntun dan memberkati, dan juga semua persiapan yang kami serahkan tangan Tuhan. Kami menyerahkan untuk waktu selanjutnya ke dalam tangan Engkau, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan yaitu pemaparan materi dari yaitu preacher Joshua Yong dan TSM. Dia adalah dosen Far Eastern Bible College dan juga adalah hamba Tuhan Karpari Pandan BBC, ya. Jadi kita bersyukur dia boleh hadir pada siang hari ini akan menyampaikan materi. Jadi saya berharap semua dengan tenang, dengan baik untuk menerima materi yang disampaikan. Dan materi ini disampaikan dalam bahasa Inggris yang akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, yang diterjemahkan oleh PI Gembala Sidang, yaitu Insinyur Peter Joksan, MD STM juga, dan dia akan menerjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jadi menyingkat waktu, saya persilakan, dan I request Preacher Suyong to share the message. Of our Lord and Savior Jesus Christ. Selamat sore, salam sejahtera di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. We thank the Lord that this year for our seminar we can meditate upon how the Bible is the perfect word of God. Kita bersyukur bahwa seminar kita di tahun ini kita akan membahas tentang bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang sempurna. I'm sure that in our minds we do not question the authority of the Bible. Saya percaya di dalam pikiran kita tidak pernah meragukan tentang kewibawaan dari Alkitab. But why we have to consider this theme that the Bible is the perfect word of God, it is because today the word of God is under attack. Mengapa topik ini kita bicarakan bahwa firman Allah itu sempurna? Karena pada zaman akhir ini firman Allah mendapatkan begitu banyak serangan. And so today what we are going to consider is the attack of the Bible through the centuries. How does Satan attack the word of God? Pertama-tama kita akan belajar bagaimana sepanjang masa Alkitab itu diserang oleh iblis. And we want to look at how what the Bible tells us concerning itself. Dan kita akan belajar dari Alkitab apa yang Alkitab ajarkan tentang Alkitab itu sendiri. And we are going to learn two very important doctrines concerning the Bible. Dan kita akan belajar dua pengajaran yang penting tentang Alkitab. So before we enter into what we are going to look at, I would like you to turn your Bibles to Psalm 19. Dan sebelum kita membahas topik ini, mari kita membuka yaitu Mazmur 19.
Because as we consider how the Bible is the perfect word of God, Psalm 19 verse 7 to 14 tells us that God's word is perfect. Kita akan belajar dari Mazmur 19 So Psalm 19 verse 7 to 14, ayat 7 sampai ayat 14. I will read this for you in English first, and then after that preacher Peter will read this in Bahasa. The Bible says here, the law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The statutes of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The judgments of the Lord are true and righteous altogether. More to be desired are they than gold, yea, than much fine gold, sweeter also than honey and the honeycomb. Moreover, by them is thy servant warned, and in keeping of them there is great reward. Who can understand his errors? Cleanse thou me from secret faults. Keep back thy servant also from presumptuous sins. Let them not have dominion over me. Then shall I be upright, and I shall be innocent from the great transgression. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in thy sight, O Lord, my strength and my redeemer. Ayat 8 sampai 15 dalam bahasa Indonesia. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan jantung. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hambamu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hambamu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku, dan renungkan jantungku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amen. We thank the Lord for his precious word. Amin. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang berharga. Here the Bible gives us various descriptions of the Bible itself. Di sini Alkitab mengajarkan kita tentang berbagai ciri khas dari Alkitab. And one of the descriptions here is that the Bible is perfect. Dan satu uraiannya bahwa Alkitab itu sempurna. The Bible says the law of the Lord is perfect. Ayat 8, Taurat Tuhan itu sempurna. And for Christians, this is how we must regard the word of God. Dan inilah suatu hal yang harus dipegang oleh setiap orang Kristen. It is the perfect word of God that does not have any mistakes. Di mana Alkitab firman Tuhan yang tidak ada satu celahnya atau salahnya. In Psalm 19, the Bible contrasted the natural revelation of God with the Bible, which is the special revelation of God. Mazmur 19 itu mengajarkan kita tentang inspirasi dari Allah yang bersifat alamiah dan yang bersifat yaitu tertulis, yaitu firman Tuhan. How has God revealed himself? Bagaimana Allah memperkenalkan dirinya pada kita? He revealed himself in creation. Dan kita bisa tahu bahwa Allah itu ada dari ciptaannya. The Bible tells us that when you look at the sky, when you see the stars, you see the power and the wisdom of God. Ketika kita melihat langit, kita melihat bintang-bintang, maka kita melihat kemahakuasaan Allah dalam menciptakan semuanya. But creation itself only tells us so much about God. Dan ciptaan Allah hanya memberitahukan kita secara umum tentang keberadaan Allah. And this is why the Bible tells us that God has also given to us his word. Dan di dalam Alkitab juga dikatakan Allah memberikan kepada kita firman-Nya. Where through his word now we can know so much about God. Dan melalui firman-Nya kita mengetahui begitu banyak hal tentang Allah itu sendiri. We know about his love. We know about his faithfulness.
Kita tahu tentang kasih Allah dan kesetiaannya. We know how He sent His only begotten Son, the Lord Jesus Christ. Dan kita juga tahu bahwa Dia mengutus putra tunggalnya Tuhan kita Yesus Kristus. We know of the gospel, the good news of salvation. Dan kita juga tahu tentang Injil, yaitu kabar baik tentang keselamatan. And the Bible also tells us that the Word of God tells us about who we are. Dan Alkitab juga mengajarkan kepada kita siapakah manusia itu. Where we know that we are sinners. Dan di Alkitab dikatakan setiap manusia adalah orang berdosa. But the Bible also tells us how we can be saved, how we can be cleansed. Dan Alkitab juga mengajarkan bahwa bagaimana orang berdosa, dosanya bisa disucikan dan manusia itu bisa diselamatkan. The Bible tells us what is right and what is wrong. Alkitab juga mengajarkan tentang apa yang benar, apa yang salah. You know, in many different countries they have different laws. Kita tahu di berbagai negara pasti hukumnya berbeda-beda. In one country, the law may say that it is illegal. Dan di satu negara mungkin hal tertentu dianggap melanggar hukum. But in another country, it may be legal. Dan tetapi di negara lain mungkin hal itu tidak melanggar hukum. And all these laws of man can change. Dan kita tahu bahwa hukum buatan manusia bisa diamandemen. Who sets these laws? Dan siapa yang membentuk hukum? Man set these laws. Yaitu hukum manusia dibentuk oleh manusia. They discuss these things in parliament, and then after that they decide this is right or this is wrong. Dan mereka mendiskusikannya di DPR dan mereka mengatakan inilah hukum yang benar, inilah yang salah. So for example, in some countries the laws are changing. In the United States, some of these laws have already changed for a long time. Dan kita lihat di negara tertentu hukum itu dapat diamandemen, seperti contohnya di Amerika Serikat. One example is how some countries today are saying that now homosexual marriages are legal. Dan kita tahu ya pada zaman sekarang banyak negara yang sudah melegalkan pernikahan antar jenis. In the past, they say that it is illegal. Di waktu yang lampau pernikahan lawan jenis itu melanggar hukum. But man can change. Dan kita lihat manusia berubah. Now they change to say that it is legal. Dan manusia mengubah hukum mengatakan itu sudah sesuai dengan hukum. But when Christians look at these issues, we do not just think about what man says. Dan kalau orang Kristen melihat semua masalah ini tidak mengatasdirikan atas itu pandangan manusia. We see what God's word tells us. Dan kita hanya berdasarkan apa yang dikatakan oleh The Bible firman says Tuhan. homosexuality is a sin. Dan dikatakan Alkitab bahwa sesama jenis pernikahannya itu adalah dosa. And God's laws and His standards do not change with time. Dan hukum Tuhan bahkan peraturan Tuhan tidak pernah berubah karena waktu. And this is the perfect word of God that we build our whole lives upon. Dan berdasarkan firman Tuhan yang sempurna inilah kita membangun kehidupan kita. The Bible tells us that it's through the word of God that you will be able to be wise. Dikatakan oleh Alkitab melalui firman-Nya lah engkau akan menjadi orang yang bijaksana. You know, if you want to know how to live practically, you study the book of Proverbs. Dan kalau kita mau hidup ya secara orang yang berguna, maka kita belajar kitab Amsal. The book of Proverbs tells us how we can make good friends. Who are good friends? Dan dalam kitab Amsal diajarkan siapakah teman-teman yang baik There dan are yang tidak friends baik. who will not lead you into sin. Ada teman-teman yang baik yang tidak membawa kamu berdosa. The book of Proverbs also tells you what is true wisdom. Dan dalam kitab Amsal juga dijelaskan apa itu hikmat yang sejati. It also tells you how to relate to money. Dan juga diajarkan tentang keuangan. The Bible also tells us in the book of Proverbs what is a good wife. Who is a good wife? Dalam kitab Amsal juga diajarkan siapakah istri yang baik itu. Bible tells you to guard your tongue. Dan juga dikatakan bagaimana kita mengendalikan lidah Warns kita. us against pride and anger. Dan juga kita mengendalikan diri dari kesombongan dan kemarahan. You want to have true wisdom. The word of God reveals to us true wisdom. Kalau kita ingin hikmat yang sejati, maka firman Tuhan itulah satu-satunya sumber. And this is why you realize that the Bible is really so wonderful. Dan kita dari sini menyadari bahwa Alkitab itu begitu ajaib. One hymn expresses it in this way, where it says that the Bible is like a garden. Dan ada satu nyanyian Kristen yang mengatakan bahwa Alkitab itu seperti taman. With all the beautiful flowers and all the fruits that you can partake of it. Di mana di taman yang indah ini ada banyak bunga indah dan juga buah-buah yang enak. The Bible is so important to the Christian. Dan Alkitab sangat penting untuk orang Kristen. That is why the first thing usually when a person is born again, what we would teach such a person is that you must read your Bible.
Untuk orang Kristen yang baru saja lahir baru, kita mengajarkan mereka harus selalu membaca Alkitab. But because the Bible is so important and Satan knows the Bible is so important, he will attack the Bible. Alkitab begitu penting untuk manusia dan setan tahu itu sehingga dia terus-menerus menyerang Alkitab. And Satan has attacked the Bible from the very beginning. Dan kita tahu sejak awal sejarah manusia, setan terus menyerang Alkitab. In Genesis chapter 3, Dalam Kejadian pasal 3, this was before the fall of man. sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, We see how Satan attacked the word of God. bagaimana setan di situ diajarkan menyerang Alkitab. In Genesis chapter 3 verse 1, Di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1, the Bible says here, Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, Yea, hath God said, Ye shall not eat of the tree of the garden, of every tree of the garden? adapun ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang diciptakan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Now here you will be able to learn the strategy of Satan. Di sini kita mempelajari bagaimana itu kelicikan dari setan. Now the context here was where God had just made man, he had just finished his creation, and he has placed man in his garden. Dan di sini dikatakan bahwa Allah baru saja selesai menciptakan manusia dan meletakkan manusia hidup di Taman Eden yang sangat baik. And God gave man a commandment. Dan Tuhan telah memberikan perintah kepada manusia. God said that you can eat of any tree in the garden except the tree of the knowledge of good and evil. You cannot eat. Allah memberi perintah kepada manusia, semua buah-buahan dari pohon-pohon yang ada semuanya boleh kamu makan, hanya satu buah di tengah taman yang bernama buah pengetahuan baik dan jahat kamu jangan makan. Now that is what God has said. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. It's very clear. The instructions are very clear. Dan perintah Tuhan itu begitu jelas. But now Satan came to Eve. Dan sekarang setan datang kepada Hawa. And he began with a question. Dan dia datang kepada Hawa dengan sebuah pertanyaan. He asked, Yea, hath God said? Dan dia berkata, tentulah Allah tidak mengatakan demikian. Now we bukan? call this doubt. Dan ada pertanyaan dengan kata bukan, itu adalah keraguan-raguan. The casting of doubt in the mind of a person. Yaitu mulai orang bertanya seperti itu, artinya dia mulai ragu-ragu dalam pikirannya. You see, there are different ways that you can ask questions. Dan kita tahu banyak cara kita bisa mengajukan pertanyaan. When we teach in the Bible college, the students often ask questions. Dan di sekolah Alkitab, para pelajar sering mengajukan pertanyaan. Especially in Africa. In Singapore, they don't really ask questions. Nah, khususnya di Afrika ya, kalau di Singapura ya tidak sering. But there are different kinds of questions. Dan begitu banyak jenis pertanyaan. There's the question where it is very genuine, where you really want to understand something. Ada pertanyaan yang murni di mana orang bertanya ingin memahami suatu persoalan. You want to find out more. Dia ingin mengetahui lebih jelas tentang hal itu. But there's also the kind of question where you are actually trying to attack. Tetapi ada pertanyaan diajukan untuk ya menyerang orang yang menerima pertanyaan. You do not believe in something and then you want to try to show that that person is wrong. Dan kita ingin ya menyerang orang itu dengan bertanya supaya orang itu ya kelihatan tidak tahu dan dipermalukan. And the question of Satan here is a question of doubt. Dan di sini pertanyaan setan adalah tentang keraguan-raguan. Did God say this? Apakah Allah telah berkata seperti ini? Now Eve should have answered. The way to counter the devil is always just to quote the word of God again. Dan bagaimana menjawab iblis? Sederhana sekali, yaitu mengutip firman Tuhan. Eve should have just said, this is what the Lord said. Dan Hawa harus berkata, inilah yang dikatakan oleh Tuhan. But what happened was that Eve added to God's word. Dan apa yang terjadi? Hawa menambahkan kata-kata Tuhan. And here we see another subtle attack of the word of God, and that is the distortion. Dan kita melihat di sini ada satu hal yang mengubah firman Tuhan dengan menambah kata-kata Tuhan. Because in verse 3 the Bible tells us that now Eve replied here and said,
But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God hath said, ye shall not eat of it, neither shall ye touch it, lest ye die. Ayat 3 jawabannya, tetapi tentang pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. And that is where she added to God's word, because God did not say, ye shall not touch it. Dan di sini dia menambahkan firman Tuhan, Allah tidak pernah berpesan kamu tidak boleh raba. But somehow Eve just decided to add, to say, God says you cannot touch it. Dan disitulah tambahan dari Hawa, Allah tidak pernah berkata tidak boleh raba, dan Hawa menambahkan kata raba. And this is another kind of attack today, where there is a distortion of God's word. Nah, inilah serangan berikutnya yang terjadi pada hari ini, di mana orang mengubah firman Tuhan. And finally, the devil, knowing that Eve has lowered her guard, he just simply said, Eve shall not surely die. Dan kemudian iblis berjerang lagi, kalau kamu makan, kamu tidak akan mati. And that is to completely deny the word of God. Itu artinya dia menyangkal semua perintah Tuhan. And so with regard to the attack of God's word, you see three methods. Dan kita lihat di sini ada 3 cara menyerang firman Tuhan. We are going to briefly look at history, but you will realize that these 3 methods would be the same methods that Satan would use throughout history. Dan kita lihat dari sejarah manusia, dan ketiga cara ini dipakai terus-menerus oleh setan untuk menyerang firman Tuhan. He will cast doubt. Yang pertama, dia mulai membuat keraguan. He will try to distort. Yang kedua, dia mengubah firman Tuhan. And then he would deny. Yang ketiga, dia menolak atau menyangkal firman Tuhan. And throughout history, this is what we see. Dan inilah yang terjadi di seluruh sejarah manusia. Now, you may put it this way. Kita bisa melihatnya seperti ini. For the first 500 years after the birth of the Lord Jesus Christ, Dan kita lihat ya, setelah 500 tahun, dalam 500 tahun setelah Tuhan Yesus lahir, what Satan tried to do is to corrupt the people's mind with regard to their understanding of God and His Word. Dan kita lihat ya, bagaimana setan mencoba untuk mengacaukan pengertian manusia tentang Allah itu sendiri dan tentang firman-Nya. How Satan tried to do that was to introduce false books of the Bible. Dan setan itu memberikan manusia buku-buku palsu. There are 66 books of the Bible. Dan kita tahu bahwa Alkitab ini ada 66 kitab. We have 29 of the Old Testament and 27 of the New Testament. Kita memiliki 39 kitab Perjanjian Lama, 27 kitab Perjanjian Baru. And these books were given by God. It's not man who decided which books to include, but it's God who decided. Semua buku itu diberikan Allah kepada manusia, bukan manusia memilih ke 66 buku ini. But during this first few hundred years, the first 500 years since the birth of the Lord Jesus Christ and the birth of the church, Satan tried to introduce other books of the Bible. Dan kita tahu bahwa sejak Yesus lahir sampai 500 tahun kemudian, setan mencoba memperkenalkan buku-buku palsu di luar 66 kitab ini. I'm not sure whether some of you have heard of some of these books before. Dan apakah kalian pernah mendengar buku-buku palsu ini? For example, they have books like the Gospel of Thomas. Dan kita tahu ya, ada buku yang dinamakan Injil Thomas. And even more recently, there was even the book of Judas. Dan juga ada satu buku yang disebut Kitab Yudas. And the book of Judas apparently tells a different story of the betrayal of Judas Iscariot. Dan buku Yudas ini mengatakan tentang cerita yang berbeda dengan cerita Yudas yang ada di Alkitab. The story apparently says that Judas Iscariot was sent on a secret mission by the Lord Jesus Christ. Dan mereka mengatakan ya, dalam kitab palsu itu, bahwa Yudas Iskariot itu diutus oleh Yesus dengan misi yang rahasia dan khusus. But all these things are not found in the Word of God. Dan semua itu tidak ada di dalam Alkitab. And so the Lord has to use men in order to identify and recognize these false books of the Bible. Dan Tuhan menggunakan manusia untuk mengenali ya, bahwa ada kitab-kitab palsu, ada kitab-kitab yang Tuhan berikan kepada manusia. And they were able to identify the 66 books, and since then the canon is sealed
no other books should be added or no other books can be subtracted from the Bible. Dan Tuhan memimpin manusia untuk mengenali 66 buku yang Tuhan berikan kepada manusia, sehingga sejak saat itu tidak ada lagi buku yang boleh ditambahkan ke dalam Alkitab. And during the first 500 years or so, there were many heresies that false teachers tried to introduce. Dan di dalam 500 tahun setelah Yesus lahir, banyak ajaran sesat dan juga banyak guru-guru palsu. They will try to attack, for example, the deity of Dan Christ. mereka mencoba menyerang kealahan dari Tuhan Yesus. They will also try to attack the doctrine of the Trinity. Dan mereka juga mencoba menyerang doktrin dari Allah Tritunggal. And so God again would raise men and the church in order to defend all these doctrines based on the Bible. Dan Allah akan menggunakan manusia sehingga mereka orang percaya bisa mempertahankan kebenaran firman Tuhan berdasarkan firman Tuhan. Now all these attacks may still continue today, but we are very clear what the Bible Dan says. kita tahu bahwa serangan ini terus terjadi dan kita harus tahu semua itu melalui Alkitab itu sendiri. Now, during the next 1,000 years, Dan kita lihat ya, setelah itu dalam 1000 tahun kemudian, so from the 5th century to the 15th century, yaitu mulai abad ke-5 sampai abad ke-15, what Satan tried to do was to hide the word of God. di mana pada saat itu firman Tuhan yang sudah ada di tangan manusia disembunyikan oleh setan. This was during the time before the Reformation. Ini adalah waktu terjadi sebelum reformasi. You know, tomorrow we also remember Reformation Sunday. Dan besok kita akan berkebaktian memperingati hari reformasi gereja. The 16th century Reformation was this wonderful work of God where the Lord used men like Martin Luther and John Calvin to rediscover the gospel of justification by grace through faith. Dan kita tahu bahwa melalui reformasi abad 16 Tuhan telah memimpin Martin Luther dan Johannes Calvin untuk menemukan dalam Alkitab bahwa manusia hanya bisa dibenar-adilkan melalui kepercayaannya kepada Tuhan. But before the Reformation, the Roman Catholic Church tried to hide the word of God. Dan sebelum reformasi ini terjadi, Roma Katolik gerejanya mencoba menyembunyikan semua ajaran ini. There are a few ways that they did that. Nah, dengan cara apa mereka menyembunyikannya? One way was that the Bible was translated only into Latin. Dan mereka mengatakan Alkitab hanya boleh diterjemahkan ke dalam bahasa Latin. But in those days, most people cannot read Latin. Dan pada zaman itu tidak banyak orang bisa berbahasa Latin. And they also would not know how to read Greek and Hebrew. These are the languages that the Bible was written in, Greek and Hebrew. Dan bahasa asli Alkitab adalah bahasa Ibrani, bahasa Yunani. Juga tidak banyak orang bisa berbahasa Ibrani dan Yunani. And so if you do not know Greek, Hebrew, or Latin, then how can you read the Bible? Dan kalau kita tidak tahu bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bagaimana kita bisa membaca Alkitab ya? Dan kita tidak tahu Latin juga. And so the Bible was kept from the common people. Dan kita tahu dengan demikian Alkitab itu tidak bisa dibaca oleh semua orang. There were some people like John Wycliffe who started to translate the Bible into the common language. Dan ada orang yang dipakai Tuhan seperti John Wycliffe, dia mulai menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. But what the Roman Catholic Church would do is that they would arrest them and they would persecute them. Dan siapa yang berani menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa manusia, maka akan ditangkap oleh gereja Roma Katolik dan dianiaya oleh gereja Roma Katolik. Now when people do not have the word of God, then who is the authority? Dan kalau manusia tidak punya Alkitab di tangannya, apa yang menjadi wibawa dari kemanusiaan? The Pope becomes the authority. Dan yang menjadi kekuasaan pada saat itu adalah Paus. The church becomes the authority. Dan gereja menjadi kewibawaannya itu sendiri. So the Pope will say that, I tell you, you do this. Dan Paus akan mengatakan, aku mengatakan kepada kamu semua ini kamu lakukan. You must pay your indulgences to be Dan saved. Paus mengatakan kamu harus membeli tiket pengampunan dosa baru kamu bisa diselamatkan. If the church says that there is purgatory, Dan kalau gereja mengajarkan ada yang namanya api penyucian, the people will not be able to check and find out for themselves what does the word of God says. dan orang-orang tidak bisa memeriksa dari Alkitab apa itu ya pengajaran tentang api penyucian ada atau enggak diajarkan di Alkitab. And this is why we call this period of time really the Dark Ages. Dan kita tahu bahwa masa 1000 tahun itu dinamakan dalam sejarah adalah abad-abad kegelapan. But God is very merciful, Tetapi Allah itu berbelas kasihan pada manusia, because we then have the 16th century Reformation.
Reformation. Kemudian kita mengalami yang dinamakan reformasi abad ke-16. Where one of the fruits of the Reformation is the translation of God's word. Di mana satu dari begitu banyak buah dari reformasi adalah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa yang dimengerti oleh manusia. The Reformation was not only the revival or the rediscovery of the gospel, but it was also a revival of the work of translation. Dan kita tahu bahwa reformasi itu bukan hanya pekerjaan yang membangkitkan kembali kabar Injil, tetapi juga penerjemahan Alkitab itu sendiri. Martin Luther, for example, translated the Bible into German. Dan kita tahu Martin Luther menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Jerman. John Calvin translated the Bible into French. Dan kita tahu Johannes Calvin menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Prancis. Later, William Tyndale translated the Bible into English. Dan kita tahu William Tyndale menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. And since then, there are hundreds of translation. Dan sejak saat itu sudah ada lebih dari 100 penerjemahan Alkitab. For you today, you all have the Bible in Bahasa. Dan pada hari ini di tangan kita ada Alkitab dalam bahasa Indonesia. Because somebody translated it. Kenapa ada? Karena ada orang yang telah menerjemahkannya. The Bible was originally written in Greek and Hebrew. Hebrew for the Old Testament and Greek in the New Testament. Nah, Alkitab ya dalam bahasa aslinya itu perjanjian lama adalah bahasa Ibrani, perjanjian baru itu bahasa Yunani. There's also this language called Aramaic in certain portions of the Old Testament. Perjanjian lama ada beberapa bagian itu dalam bahasa Aram. But now it's translated. For me, I'm reading it in English. Dan untuk Pak Joshua dia membacanya dalam bahasa Inggris. And for you, you can read it in Bahasa. Dan kita bisa membacanya dalam bahasa Indonesia. I don't know whether there's Hakka translation. Ya. There's Hakka translation as Juga ada well. bahasa Hakka. And perhaps there's also Mandarin translation and perhaps even many other languages. Dan juga ada bahasa Mandarin dan begitu banyak bahasa di dunia ini yang sudah ada Alkitabnya. So now the word of God is no longer hidden from you. Dan sekarang Alkitab tidak lagi disembunyikan dari manusia. You can open it at any time to read it. Dan kita bisa membuka kapanpun kita mau untuk membaca Alkitab itu sendiri. You know, we are really very privileged today. Dan kita sebenarnya adalah orang yang sangat diuntungkan pada zaman sekarang. Because in olden times when they do not have the Bible, not everyone has a copy. They can only memorize the Dan word pada of God. zaman dulu tidak semua orang punya Alkitab. Dan mereka itu hanya dapat menghafal Alkitab di ingatan mereka. So Satan was not successful in trying to hide the word of Dan God. kita lihat ya usaha kedua dari setan untuk menyembunyikan Alkitab sudah gagal total. Then he tried a new strategy. Dan setan mengubah caranya. And this is the attack that we are facing today. Dan sekarang bagaimana setan menyerang Alkitab pada zaman sekarang. Satan now tries to attack the facts, the details, the authorship, the history of the Bible. Dan sekarang yang diserang oleh setan adalah isi dari Alkitab, sejarah Alkitab, dan ya, semua hal yang ada dalam Alkitab. So some people say that, okay, they believe that the Bible teaches the gospel. Dan banyak orang percaya bahwa dalam Alkitab diajarkan tentang kabar baik Injil. When it comes to doctrines like the doctrine of salvation, the doctrine of justification, yes, the Bible is true. Dan mereka mengatakan di Alkitab diajarkan tentang keselamatan, tentang pembenar adilan. Oh, itu semuanya benar. But when it comes to certain facts, then maybe it's not so accurate. Tetapi mereka mengatakan, oh di Alkitab tuh ada data-data, ada angka-angka. Oh, itu kemungkinan salah. So the attack comes in many different forms. Jadi mereka mulai menyerang Alkitab sehingga orang ragu kepada Alkitab. Some people attack the book of Genesis. Dan ada orang menyerang kitab Kejadian. And they say that Genesis is just a story. Dan mereka mengatakan, oh kitab Kejadian itu adalah cerita yang tidak pernah terjadi. It didn't really happen in history. Tidak pernah terjadi dalam sejarah manusia. They attack the authors of the Bible. Dan mereka juga menyerang penulis Alkitab. For example, you know, there are some who say that the prophecies of the book of Daniel, they are too accurate. Dan mereka mengatakan ya dalam kitab Daniel begitu banyak nubuatan yang begitu tepat. Because many of the prophecies in the book of Daniel have already been fulfilled. Dan kita tahu ya, nubuatan itu dikatakan sebelum terjadi dan semua itu sudah terjadi. And when they are fulfilled, they are very accurate. Dan ketika nubuat itu sudah terjadi, semuanya itu adalah tepat sekali. So they say that it is not Daniel who wrote this book. Nah, mereka mengatakan yang menulis nubuatan itu bukan Daniel. It must be someone
who came after the fulfillment of the prophecy. Dan orang yang menulis kitab Daniel itu ada orang yang sudah hidup sesudah Daniel. And after he saw the fulfillment, then he wrote it. Dan dia melihat kejadian-kejadian yang sudah terjadi, dia menuliskannya. Makanya tepat sekali. Because they say that it is too accurate. Dan mereka mengatakan kitab Daniel itu begitu tepat. Then there are those who also attack the miracles of Christ. Dan juga ada serangan terhadap mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Because they say that it is not scientific. Nah, mereka mengatakan mujizat-mujizat Yesus itu gak sesuai dengan ilmu pengetahuan. I'm not sure whether you have heard of some of the explanations that people try to give to explain away the miracles. Dan kamu tahu nggak, ada orang berusaha menguraikan bahwa mujizat-mujizat Yesus itu adalah tidak masuk akal. For example, you know the story, the miracle of the crossing of the Red Sea. Dan kita tahu di Alkitab itu ada ya bagaimana umat Israel itu dibawa Tuhan menyeberang Laut Merah. They say, how is it possible for the people to cross the Red Sea? Dan mereka berkata, bagaimana mungkin ya orang Israel itu menyeberang laut? So one explanation that they gave is that this is not the Red Sea, it is actually the Reed Sea. Mereka mengatakan itu bukan sungai Laut Merah, tetapi ya itu tempat yang dangkal, yang rawa-rawa sehingga orang bisa berjalan. Because in English the word red and reed sounds very similar. Karena di bahasa Inggris itu merah dengan yang tempat rawa itu kelihatannya hampir sama. Right, red and reed is just one letter Di mana difference. bahasa Inggris red dan reed itu hanya tambahan satu huruf e saja. So they say it's not Red Sea, it's Reed Sea. Mereka mengatakan bukan laut merah, tapi laut yang banyak tumbuh-tumbuhan, yaitu rawa-rawa. And they say that in the Reed Sea the water is only ankle deep. Dan mereka mengatakan ya di daerah rawa itu bukan lautan, itu ya airnya hanya sedengkul. So that's how they cross the Reed Sea, in the ankle deep water. Sehingga mereka menyeberangi itu tanah rawa, bukan menyeberangi laut. But actually if you think about it, it also doesn't make sense. Dan kalau kita berpikir ya sebenarnya teori mereka juga nggak masuk akal. Because remember the Egyptian soldiers were drowned in the Red Sea. Dan kita lihat ya bahwa kejadiannya waktu orang Mesir, perwiranya, tentaranya, mereka itu ditenggelamkan di Laut Merah. So if the Red Sea is ankle deep, Dan kalau laut rawa-rawa itu ya setinggi dengkul saja airnya, how did the Egyptian soldiers drown in this ankle deep water? bagaimana tuh tentara Mesir yang mengejar orang Israel semuanya tenggelam dan mati dalam Laut Merah? So that is the wrong explanation of men. Dan kita lihat manusia mencoba ya menjelaskan bahwa mujizat itu nggak ada, semuanya adalah salah. There are others who also deny the miracles of the Lord Jesus Christ. One I read about is about the feeding of the 5,000. Dan satu dari antara orang yang mencoba menyangkal mujizat Yesus adalah waktu Yesus memberikan makan 5.000 keluarga. You remember the account of the feeding of the 5,000 where the boy brought 5 loaves and 2 fishes and offered it to the Lord Jesus Dan kita Christ. tahu ya Tuhan Yesus memberi makan begitu banyak orang karena ada satu anak membawa 5 roti 2 ikan kepada Tuhan Yesus. So they say, how is it possible that 5 loaves and 2 fishes can feed 5,000 Mereka people? mengatakan bagaimana mungkin 5 roti 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 keluarga. Even you break into small pieces, is not enough for 5,000 Kalau people. kita ambil swil saja ya, tidak mungkin cukup untuk semua orang itu. So they say that actually what happened was that everyone had their secret bread. Dan mereka mengatakan, oh betul ya, setiap orang tuh punya roti mereka yang mereka sembunyikan. And when they saw the young boy giving the 5 loaves and 2 fishes, they all were moved and they took out their secret bread. Dan mereka mengatakan ketika mereka melihat anak kecil membawa makanan kepada Yesus, dan semua orang ya mengeluarkan makanannya dipersembahkan pada Yesus. And then they shared it with Dan everyone. akhirnya semua orang dapat makan. You see, this is how some people try to attack the word of God. Dan dengan cara-cara demikian manusia mencoba menyerang firman Tuhan. But if God is the creator of the heavens and the earth, can He not work in such a way that even surpasses the laws of nature? Dan kalau kita lihat Tuhan itu maha kuasa yang telah menciptakan langit bumi dan segala isinya, bukankah mudah untuk Dia hanya ya membuat ya sesuatu yang di luar ya pikiran dan hukum manusia? And so there were people who wrote many papers and articles
to defend the miracles of the Bible, to defend the Word of God. Tetapi Tuhan juga menggerakkan banyak orang menulis tulisan untuk membela Alkitab itu sungguh-sungguh benar. And for us today, this is really the issue. Dan untuk kita orang Kristen ini adalah menjadi isu. Do you believe that the Bible is the Word of God? Sekarang apakah kamu percaya Alkitab adalah firman Allah? Such that even if a person now says that, oh, the scientist says this thing, would you still say that God is right and the scientists are wrong? Kalau ada ilmuwan berkata yang menentang Alkitab, kamu harus berani mengatakan bahwa kata-kata ilmuwan itu salah. Alkitab yang dikatakan Allah itulah yang benar. For example, the scientist says that man evolved from the animals. Dan dalam ilmu pengetahuan dikatakan manusia itu berasal dari evolusi, asalnya manusia itu dari binatang. And that we are no different from the monkeys. Dan dikatakan manusia tidak beda dengan kera. But the Bible tells us that God made man special, unique in His image. Dan Alkitab mengajarkan bahwa Allah menciptakan manusia secara khusus berdasarkan gambar dan rupa Allah itu sendiri. Would you rather believe the Bible or would you believe all these words of men? Apakah kamu percaya pada kata-kata Allah atau kamu percaya kepada kata-kata ilmu pengetahuan? Our answer must be that we believe in the Word of God. Dan jawabannya sangat jelas, kita harus percaya kepada kata-kata Tuhan. Now in the 21st century today, Satan is still attacking the Word of God. Dan pada abad 21 ini setan tetap menyerang Alkitab. And how Satan tries to attack the Word of God now is to say that the Word of God is not perfect. Dan apa yang dikatakan oleh setan kepada manusia bahwa firman Tuhan itu tidak sempurna. There are those who say that it was perfect maybe when it was first given 2,000 years ago. Dan mereka berkata, ya firman Tuhan itu tidak ada salahnya ketika pertama kali Allah memberikan firman-Nya pada manusia. But after 2,000 years, is it still perfect? Tetapi mereka berkata, setelah 2000 tahun, apakah firman Tuhan itu tetap sempurna? So there are those who, for example, say, you know, if I give you an exercise. Dan ada orang berkata, kalau aku memberikan kamu latihan. If I write a paragraph on a paper, dan kalau saya menulis satu tulisan, satu alinea saja, and then I pass it around, dan saya sebarkan tulisan saya kepada kalian semua, and you are supposed to copy it. Dan kamu itu diberi perintah untuk menyalinnya. Okay, so I pass to one person, and then the person copy, and then the person pass to the next person, and the person copy it. Yaitu satu orang yang menerima tulisan ini menyalin, kemudian salinnya disalin lagi oleh orang berikutnya, dan terus semuanya. And then copy, every one of you pass, and copy for maybe here 50, 60, 70 people. Dan mungkin di sini ada 70 orang yang menyalin satu kepada yang lain dan terus sampai selesai. And then they say at the end when I receive the final copy, would it be the same as the first copy? Dan kalau saya menerima dari orang yang paling akhir menyalin, apakah sama tidak dengan yang saya tulis? And there are those who say, no, it is impossible to be the same. Dan mereka mengatakan pasti salah, tidak sama dengan aslinya. So they also say that the Bible is like that. Dan mereka berkata Alkitab seperti itu, disalin-salin dan pasti ada salahnya. It has been copied through thousands of years. Dan Alkitab itu disalin beribu-ribu tahun. Therefore, what we have today is different from the copy many thousand years ago. Mereka mengatakan yang disalin yang ada di tangan kita zaman sekarang itu berbeda dengan aslinya. These are the words of men. Ini adalah teori dari manusia. But what does the Bible say? Tetapi apa yang dikatakan Alkitab kepada kita? The Bible says that the law of God is perfect. Dikatakan tadi bahwa Taurat Tuhan itu sempurna. And if the word of God, the law of God is perfect, then would you rather believe God's word or man's word? Kalau dikatakan firman Tuhan, firman-Nya sempurna, kamu percaya kata-kata Allah kah atau kamu percaya kepada kebohongan manusia? And what we want to see today is what the Bible tells us concerning itself. Dan sekarang kita mau belajar apa yang diajarkan Alkitab tentang Alkitab itu sendiri. And the two doctrines that I want to introduce to you is known as the doctrine of inspiration and the doctrine of preservation. Dan ada dua doktrin penting. Yang pertama adalah doktrin pengilhaman dan kedua doktrin yaitu pemeliharaan. This means that the word of God is inspired.
Yang pertama, firman Tuhan itu diilhamkan oleh Allah sendiri. And the word of God has been preserved for us today. Yang kedua, Allah itu menjaga firman-Nya tetap sama untuk hari ini. We may not be able to understand everything, Kita tidak mungkin mengetahui semuanya, but our attitude must be, if God says it, then it is true. tetapi sikap kita adalah kalau Allah berkata, semuanya pasti benar. Just like creation. Seperti ciptaan ini. You were not there to witness creation. Waktu Allah menciptakan semuanya, kita nggak ada di sana. You do not know the exact process. Dan kita tidak tahu proses yang terjadi seperti apa. We only know about the process as far as the Bible tells us in the 6 days of creation. Dan kita hanya tahu apa yang terjadi karena dikatakan dalam Alkitab kepada kita bahwa dalam 6 hari Allah menciptakan segala sesuatu. Right? When God said, let there be light, and then there was light. Ketika Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu langsung jadi. Exactly how the light came about, we don't know. Dan bagaimana terang itu terjadi, kita nggak tahu. So it is also with inspiration and preservation. Demikian juga dengan pengajaran tentang pengilhaman dan pemeliharaan. Some things may be mysterious to us, Dan ada hal-hal tertentu menjadi misteri untuk kita. but what we know is what the Bible tells us. Dan apa yang kita tahu adalah apa yang dikatakan Alkitab kepada And we kita. must be able to say, that is enough for me. Dan kita harus berkata, semua yang Allah katakan kepada kita sudah cukup untuk kita. And at the end of this, we now must have a higher view of the Word of Dan God. setelah kita mengikuti seminar ini, pasti kita mempunyai pandangan yang tinggi terhadap Alkitab. Now, there are a few things to remember when we talk about the Bible before we go into the next session. Dan kita harus mengingat beberapa hal sebelum kita berlanjut ke sesi berikutnya. Firstly, it is that the Bible was written in Greek, Hebrew, and Aramaic. Dan kita tahu Alkitab dalam aslinya itu ditulis dalam 3 bahasa, yaitu bahasa Ibrani, bahasa Aram untuk perjanjian lama, bahasa Yunani untuk perjanjian baru. So the Old Testament was given in Hebrew and Aramaic. Dan perjanjian lama itu ditulis, ya, diberikan oleh Allah kepada manusia dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram. And then the New Testament was written in Greek. Dan perjanjian baru ditulis, diberikan oleh Allah kepada manusia dalam bentuk bahasa Yunani. So we will call this the original languages. Dan kita sebut itu sebagai bahasa asli. That means the Bible was not written in English. Dan memangnya Alkitab ketika diberikan kepada manusia tidak dalam bahasa Inggris. Okay, the Bible was not written in Bahasa Indonesia. Dan Alkitab diberikan tidak dalam bahasa Indonesia. So first we must remember that the Bible was first given in Hebrew, Aramaic for the Old Testament, and Greek for the New Kita harus Testament. tahu bahwa ketika Tuhan memberikan Alkitabnya kepada manusia, itu perjanjian lama dalam bahasa Ibrani dan Aram, dan perjanjian baru dalam bahasa Yunani. Another thing to note is that the Bible was copied. Dan kita tahu bahwa ketika diberikan kepada manusia, Alkitab itu disalin. How we receive the Bible today is that the Bible was faithfully copied and transmitted through the centuries. Dan kita tahu bahwa Alkitab yang ada di tangan kita itu disalin secara setia, secara sempurna, berabad-abad sampai di tangan kita. Now for the Hebrew Bible, the Jews were very meticulous in the copying of the Bible. Dan untuk Alkitab perjanjian lama, orang Ibrani, orang Israel, mereka sangat teliti waktu menyalin Alkitab perjanjian They lama. have very strict rules. Mereka punya aturan yang sangat ketat. For example, one thing that they would do is that when they copy, they must count every word. Dan mereka menyalinnya dengan sangat teliti. Sebelum mereka menyalin, mereka menghitung ada berapa kata dalam satu lembar ini. And they also must make sure that when they are copying, they read out, they pronounce the words that they are copying. Waktu mereka menyalin, mereka harus membaca, ya, isi dari salinannya dengan suara keras, baru mereka menyalinnya. And they were so strict that if they found that there was a mistake made in one page, Dan sangat, ya, ketat aturannya. Kalau mereka menemukan ada satu kesalahan dalam penyalinan, they have to tear up the whole page and restart again. dan mereka harus, ya, membuang semua salin itu dan memulai salin ulang yang baru.
And they were very careful in copying the word of God because they had a very high view of the Bible. Dan mereka dengan teliti sekali menjalin Alkitab karena mereka sangat menghormati Alkitab. But above all, remember that the whole process of copying is where God oversees through His providential care. Tapi jangan kita lupa bahwa semua penyalinan itu adalah suatu pekerjaan Tuhan menjaga orang-orang yang menyalinnya. And then what we have now in English and Bahasa Indonesia and in Hakka and in Mandarin, these are known as translations. Dan sekarang yang ada di tangan kita Alkitab dalam bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Hakka, itu semua adalah penerjemahan. When we talk about inspiration and preservation, remember we are first talking about the Greek, Hebrew, and Aramaic Bible. Dan kalau kita berbicara tentang pengilhaman dan pemeliharaan, itu adalah untuk bahasa asli Ibrani, Aramik, dan Yunani. Because when God first gave His word, He gave it in Hebrew and Aramaic and Greek. Dan ketika Allah pertama kali memberikan firman-Nya pada manusia, Dia memberikannya dalam bahasa Ibrani, Aramik, dan Yunani. And the translation may be a good translation if it's translated accurately. Dan terjemahan ini memang bisa bagus sekali kalau diterjemahkan secara sangat-sangat tepat. So when we talk about the perfect word of God, we are talking first and foremost of the Hebrew, Greek, and Aramaic Bible. Nah, kalau kita berbicara tentang Alkitab yang sempurna adalah dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, bahasa Aram, dan bahasa Yunani. And if the translation is good and faithful, then we can also say that this is the word of God. Dan kalau penerjemahannya itu bagus dan akurat dan tepat, maka kita mengatakan inilah firman Tuhan dalam bahasa Indonesia. But you must also know that today there are some translations that are not done properly. Dan kita tahu ya, banyak Alkitab yang sudah beredar, ada penerjemahan yang tidak dilakukan dengan baik. Especially in the English language. Khususnya dalam bahasa Inggris. There are some translations where they do not translate accurately. Di mana penerjemahan dalam bahasa Inggris di bagian-bagian tertentu mereka tidak menerjemahkannya dengan tepat. Then they have distorted dan the word of mereka God. sudah menyelewengkan firman Tuhan. So with this in mind, now we can consider what is inspiration. Dan sekarang kita sudah tahu ya apa yang dinamakan pengilhaman firman Allah. What is the doctrine of inspiration? Apa yang disebut dengan pengilhaman firman Allah? Okay, it's now time for our break. So maybe 4:05, right? Yeah. Okay, so we will take a break and then we come back and consider what is inspiration. Dan kita akan beristirahat sebentar, break, dan setelah itu kita akan kembali berbicara tentang apa itu inspirasi atau pengilhaman. Let us look to the Lord in prayer. Mari kita berdoa. Our Father in heaven, how we thank Thee for Thy precious word. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu yang berharga. These are indeed words of life. Ini adalah firman kehidupan. This is Thy perfect word. Ini adalah firman-Mu yang sempurna. Oh, how we know that the devil has attacked Thy word through the centuries. Dan kami tahu bahwa iblis selalu menyerang firman Tuhan selama berabad-abad. But we thank Thee that Thou hast also raised up faithful men to defend Thy word. Dan kami bersyukur Engkau telah memberikan kami tokoh-tokoh yang mempertahankan firman. May Thou give us a love for Thy word. Kiranya Engkau memberikan kami rasa cinta kepada firman. Help us to understand what it means when Thy word is inspired. Dan berikanlah kami pengertian supaya kami tahu apa itu doktrin penginspirasian atau pengilhaman. And help us to also see how wonderful that Thy word is preserved. Dan kami juga dapat belajar bagaimana sungguh ajaib firman-Mu Engkau pelihara. Bless the rest of our seminar today. Berikanlah berkat-Mu untuk seluruh seminar kami pada hari ini. And give us a love for Thy word. Berikan kami rasa cinta kepada firman-Mu. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amin.